Waqulil Jadi walam hamdulillah. yakul lahu, coba walam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu waliyyun minad-dulli wa kabiruhu takbirum. Alhamdulillahilladzi anjala. Nah, hati-hati Pak Haji. Ya, nafas Tadi nafasnya nggak sampai. kitab itu bertemunya dengan huruf ba ya. Ya. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbiruhu takbirum. Takbirum alhamdulillahilladzi. Nah, dengan huruf ba Pak Haji berarti dengan basmalah. Kalau dengan Oh, ayat satu nanti maaf. beda lagi hukum tajwidnya ini. Ya, maaf, basmalahnya belum dibaca ya. Ada hamzah wasol malahan di situ Ya, ya. maaf, Sama maaf. dengan suratul Fatihah nanti ya. Coba diulang kembali. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbiru takbirum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nafasnya nggak sampai ini ya. Ya, Jadi kesalahan terbesar kita itu ya ketika mau mewasolkan akhir surah ke surah berikutnya, maka tidak boleh hanya sekedar berhenti di basmalah ya. Kalau berhenti di basmalah maka seolah-olah basmalah ini bagian daripada surah Al-Isra. Nah, jadi harus selesai sampai dengan ayat 1 minimal oh ya. berhentikan di salah satu kalimat yang mempunyai makna. Nah, coba diulang kembali. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbirum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, ayo ya. Sekarang Pak Haji Suardi Aus coba dari basmalah saja. Bagaimana cara mewasolkan basmalah ke ayat 1? Apakah seperti Pak Haji Ahmad Suhar tadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dari Bismillah aja Alhamdulillah. Ustaz. Nah, coba dicoba. Dari Bismillah aja atau dari walam? Dari basmalah aja, nanti nggak sampai nafasnya ini. Iya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdi. Ya, anzala. Ya, ikhfa Pak Haji. Abdi. Kenapa Pak Haji bacanya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi? Kenapa tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi? Kenapa? Karena alif itu kan alif apa namanya itu? Alif wasalnya kan. Jadi Alif bukan itu yang sebenarnya tidak ada. Yang tidak ada ada. itu hamzah. Hamdi. Hamzah itu dikasih harokat ya. Ya, wasol. Ada apa namanya? Alif apa namanya itu? Yang ada alif maksuroh tanda pemanjang ya. Alif itu tanda pemanjang, mad dia. Jadi ini namanya hamzah, hamzah wasol. Hamzah wasal. Hamzah wasol. Silakan diulang sekali lagi Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdi. Nah, ya diulang dari mana? Kalau saya ulangnya boleh saja di Alhamdulillah karena tadi dari Bismillah kan. Boleh. Jadi inilah yang penting lagi pelajaran ya. Nanti Ahrisal coba dicatat ya. Bagaimana wakaf dan ibtidaknya. Wakafnya benar. Mengulangnya dari mana? Ibtidaknya dari mana? Ya, nah ini. Silakan Pak Haji. Dari Alhamdulillah atau Allazi. Ya boleh. Nah,
Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, kenapa dibaca alhamdulillah? Kenapa tidak dibaca nilhamdulillah? Kenapa Pak Haji? Karena dia tidak berfungsi lagi sebagai apa namanya itu, sebagai hamzah wasal gitu, Karena posisinya sudah di awal kalimat. awal Ya, kalimat. hamzah ini harus dikasih harokat. Masya Allah ya. Diulang kembali dari walam yaj'al, disempurnakan qalqalahnya. Walam yaj'al lahu iwaja. Kurang pantul. Walam yaj'al lahu iwaja. Ya, Walam yaj'al lahu iwaja. ya, iwaja. Ja itu hukum tajwidnya apa? Itu apa namanya itu, mad asli. Mad asli ya. Kalau yang fathah tain itu namanya Yang mana? ja, itu harokatnya 2, fathah tain. Kalau yang mad asli itu yaitu kasroh i alladzi, misalnya kalau berhenti ya. Oh, Kitaba fathah a ya. iya. Mad iwad ya Pak Haji ya, mad iwad. Mad iwad. Baik, sekarang Pak Haji Basri, Ustaz, kenapa dibaca iwaja di Al-Quran Pak Haji, ada tanda apa? Di tanda sin Ustaz, sin di tanda atasnya. sin ya. Sin. Ya. Maksudnya apa tanda sin itu? Ini tanda tanwin ya Ustaz ya. Tanda tanwin. Tanwin. Ada Al-Quran yang lain Pak Haji selain itu? Nggak ada ya tanda sin. Ya, Pak. Al-Quran Madinah Ustaz ya. Madinah ya. Gimana Pak Haji Ahmad Suhar? Maksudnya apa nih Kalau tanda di tempat saya itu ada tanda saktah. saktah, singkatannya saktah ya. Saket ya. Saket. Saket ya. Ah, apa artinya Pak Haji Basri saktah ini? Belum paham Ustaz. Belum ini lupa gitu ya. Ya, sekarang ada ahlinya nih, dosen. Berhenti, artinya berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Berhenti sejenak ya. Oh gitu. Gimana Pak Haji Boni? Pak Boni Sera? Saktah ya. Berhenti Ustaz, sejenak baru ya. masuk, belum menyimak dari awal Ustaz. Tanda berhenti. Gimana Pak Boni? Baru masuk Ustaz, belum menyimak dari awal. Ini ayat berapa Ustaz ya Al-Qur'annya? Suratul Kahfi, surah Al-Kahfi ayat 1. Silakan dibaca Pak Boni. Dimulai dengan ayat terakhir ya, coba. Nafasnya ini panjang nih kalau Pak Boni ini. Coba seperti tadi, walam yakul lahu. Sebentar Ustaz, Al-Kahfi ya. Ya. Jadi dibaca halaman 293 kan? Betul. Dimulai dari akhir surah Al-Isra, coba. Tapi dipotong saja dari walam yakul lahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabb. Walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, ya walaupun ada yang kurang sempurna. Alladzi itu hukum tajwidnya apa Pak Boni? Alladzi Alladzi ini
di beda kalimat jadi masuknya ke mat jais. Mad jaiz apa? Mat jais munfasil. Mad jaiz munfasil. Cuma nggak Masya kuat Ustadz nahan napasnya. Jadi dicepetin. Allah. Ya, Terus kalau coba. yang takbirom bismillah itu benar Ustadz ya? Agak didengungkan ya? Ya, betul. Ya, nah hukum tajwidnya iqlab. Makanya bunyi mim ada tanda mim malahan di atas huruf ro itu. Jadi harokatnya hanya satu fathah tambah huruf mim di situ seperti mim ya. Itu bukan tanda-tanda waqaf ya. Masya Allah. Baik. Sekarang itu cara yang pertama. Silakan Pak Ari, cara yang kedua. Basmalahnya diberhentikan, kemudian ayat satunya diberhentikan. Silakan Pak Ari. Setelah ini Pak Yindawan ya. Berhenti semua Ustadz. Berhenti semua. Walam yakul lahu waliyyun minad dhulli wa kabbirhu takbira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, sekarang coba dipraktekkan saktahnya ini ya. Walaupun beberapa di buku, kalau di buku kita Utsmani ini jelas termasuk salah satu bagian daripada saktah ya. Walaupun nanti ada beberapa ulama Al-Quran yang lain menganggap ayat 1 ini suratul Kahfi ini bukan saktah. Coba dipraktekkan Pak Ari. Silahkan. Berhenti di qayyima, silakan. Ya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Lanjut. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Ya, bagus ya. Itulah cara mempraktekkan yang namanya saktah. Berhenti sejenak, kira-kira satu alif tanpa napas dengan niat melanjutkan bacaan berikutnya ya. Tidak berhenti di qayyimah saja, tapi diulang kembali dari qayyimah. Apakah boleh berhenti di tempat lain? Ya boleh, tergantung nafasnya. Silakan Pak Indawan Ivanov. Iya, siap. Ayat berapa, Ustaz? Dimulai dengan basmalah disambungkan ke ayat 1. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Masya Allah. Ajran hasana. Ini hukum tajwidnya apa Pak? Ajran itu qalqalah. Yang ajra, ya benar. Kalau ada ron, ya fathah tain bertemu huruf ha. Idhar halqi. Masya Allah, Masya Allah. Udah, ya. Kalau mim sukun bertemu hamzah sebelumnya? Mim sukun ketemu dengan hamzah ifa syafawi. Ikhfa syafawi ya. Mim sukun ketemu
Hamzah ini anna Mim. lahum. Oh, mim An sukun ketemu. Oh, lahum ikhfa siapa? Lupa saya. Ikhfa Syafawi. Coba call the friend dulu ya. Gimana Pak Irawan Bagus? Kalau ada mim sukun bertemu Hamzah ini ikhfa Syafawi kah? Silakan Pak Haji Irawan Bagus. Dibuka mic-nya ya. Kalau Mim sukun. lahum ajoron ya, anna lahum mim sukun bertemu Hamzah ini hukum tajwidnya apa? Lupa. Mim sukun ketemu Hamzah. Siapa yang bisa bantu? Izhar Safawi. Izhar Syafawi. Harus Ya. Syafawi juga. Oh, Kalau ikhfa Syafawi itu ketika mim sukun bertemu huruf ba, ya. Itu pelajaran kita 2 pekan yang lalu itu. Masya Allah. Hamzah. Baru Ya. gabung, Ustaz. Iya. Ini Ya. Pak Idawan orang lama tapi baru bergabung nih. Tinggal di Bogor ya? Di Bogor, Pak Ustaz. Ya, Ya, sama dengan alhamdulillah. Haji Darwin ini orang Bogor juga. Oh, Masya Allah. Saya di Sentul, Pak Ustaz. Saya di Ciawi. Oh, ya, Masya Allah. Baik, yang belum Ya. dapat giliran Pak Haji Erman dan Mufrisal ya. Nah, itulah beberapa pelajaran penting ketika kita bertemu surah yang baru ya. Jadi ada 3 cara ya. Bagaimana kita mewasolkan akhir surah dengan awal surah, kemudian bagaimana kita membaca basmalah dengan awal surah, kemudian bagaimana membaca basmalah diberhentikan, ayat satunya diberhentikan. Baik, Pak Erman, apakah monitor sekarang? Ya Ustadz, monitor. Silakan diwasolkan ayat 2 ke ayat 3. Kita mau lihat ini. Pak Haji Irawan juga belum sempat baca ya. Baca ayat 2 sampai ayat 3 Ustadz. Iya, tapi ayat 2-nya dari mulai alladzina saja, Pak. Alladzina ya'maluna sholihati. Nah, coba diwasolkan ke ayat 3. Gimana caranya? Pakai basmalah Ustadz. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan makithina fiha abada. Fiha atau fihi? Oh, ditambah nun kecil ya Ustaz ya? Bukan, tadi Pak Haji bacanya fiha. Yang benar adalah fihi. Oh, Nah, yang akhir ayat 3, fihi abada. akhir ayat 3. Nah, coba dibaca. Coba dibaca sekali lagi. Alladzina الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. Masya Allah. Tadi ajaron hasana kalau berhenti mat iwada. Kenapa kalau disambungkan menjadi dengung dia? Kenapa Pak Haji? Karena saya nggak hafal nama tajwidnya Ustadz. Saya cuma bisa ngerti, tapi nama-nama tajwidnya apa itu ada baris 2 nun di ada mim tasdik, disambut oleh mim tasdik. Tapi nama-namanya saya nggak hafal. Ya, namanya idgham bi gunnah ya. Idgham dileburkan dengan dengung bi gunnah dengan dengung. Ya. Coba ayat 3 disambungkan ke ayat 4. Makitina fihi abadan wa yundiral ladina qalu ittakhadallahu walada. Lebih tebal ya. Sekarang berhenti di lu. Gimana caranya Pak Haji?
Wa yundhirul ladzina qalu, seolah-olah napas selesai atau habis, coba. Oh, itu. Hmm. Wa yunzirul ladzina qal. Nah, qal apa qalu? Lu-nya kan enggak panjang, lu-nya kan enggak panjang. Kalau lu itu waw itu kan enggak mati, Ustaz. Oh, gitu. Nah, ini menarik ini. Coba kalau muhrisal coba dibaca. Wa yudhirul ladzina qal. Apakah gimana cara membaca ini? Ya, Ustaz. Ya, coba. Gimana? Saya lagi Ustaz. Bukan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan muhrisal. Wa yunzirul ladzina qalu. Qalu, ada dua versi nih. Yang satu qal, yang satu qalu. Nah. Jadi yang mana yang benar ini? Ini ahlinya Pak Irawan bagus nih. Gimana Pak Haji Irawan? Coba dibaca dulu. Yang mana yang benar? Wa yunzirul ladzina qalu. Jadi qalu ya Pak Haji Erman, ketika berhenti jadi tetap dibaca lu ya, dhammah u. Jadi itu menjadi mad tabi'i. Nah, sekarang dimulai dari huruf ta. Gimana cara bacanya Pak Haji Erman? Tadi udah benar. Wa yunzirul ladzina qalu. Nah, coba dilanjutkan dengan kaidah berikutnya. Gimana caranya Pak Haji Erman? Dibuka mic-nya, dibuka mic. Dari mana mulai dari mana, Ustaz? Dimulai dari hamzah wasol. Hamzah wasal. Coba dulu dibaca. Wa yunzirunal ladzina qalu. Coba berhenti dulu. Wa yunzirul ladzina qalu. Nah, lanjut. Qalu, agak tenang ya, sakinah. Qalu. Qalu takhadallahu walada. Nah, maksud saya tadi jangan lagi dari qalu, tapi dari hamzah wasol. Coba sekarang muhrisal. Coba muhrisal. Kita lihat sama-sama ya. Mulai dari ta ya, Ustaz. Dari wa yunzirul ladzi, coba berhenti di qalu. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Nah, begitu. Benar ya, Pak? Iran bagus ya. Hamzah wasolnya dikasih harokat kasroh. Allah, benar Ustaz. Nah, insyaallah. Pak Haji Arman udah paham, udah mengerti kenapa dikasih harokat kasroh? Karena karena barisnya di atas semua ya, Ustaz. Ya. Harus ditambah hamzah, tapi kalau saya dengar selama ini hamzah itu dikasih baris yang sesuai dengan huruf yang ketiga. Apa benar? Insyaallah. Iya. Jadi kalau ada hamzah wasol, ya di awal kalimat dikasih harokat. Nah, harokatnya apa? Nah, dilihat dari posisi hurufnya yang ketiga. Yang ketiga, hamzah sendiri, tak sendiri dan tatanya itu ada dua. Jadi karena harokatnya fathah, maka dikasih hamzah wasolnya dikasih harokat kasroh. Coba diulang Pak Haji. Berhenti di qalu ya. Wayu, diperjelas. Dhammah wayu ya, mulut mencucu. Wayunziralladzina qalu attakhadallahu walada. Nah, kita mau ngasih harokat apa nih? Fathah atau kasroh tadi? Saya belum paham tuh. Selama ini yang saya dengar dari selama ini, kalau ada tambahan hamzah itu dikasih baris sesuai dengan huruf yang ketiga.
Benar nggak, Iya, Ustaz? iya, iya, Apa iya. benar Iya, itu iya. yang saya dengar? Atau saya salah dapat ilmunya? Iya, 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 memang rumusnya. Cuman kalau huruf ketiganya fathah, maka Ya. hamzah wasolnya dikasih harokat dhamma. Oh gitu. Dikasih harokat Oh, kasroh Kasroh. seperti itu jadi saya kasusnya. belum dapat yang komplit ilmunya, Ustaz. Iya, 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 iya. Ulang lagi, Ustaz. Boleh. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Salah, berhenti Ya, ya. berhenti qalu, ya. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Sekarang Pak Haji Irawan bagus, ya. Ayat 5 sekarang. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Masya Allah. Kenapa malahum? Mim sukun ketemu huruf ba tadi ditahan dulu, kenapa? Ini kan mim sukun ketemu ba berarti apa namanya ini? Bukan iklab betul. Apa? Mim sukun ketemu ba. Iklab Ustaz ya. Ayo, kalau nun sukun ketemu huruf ba tadi apa namanya Pak Indawan? Nun sukun kalau nun sukun ketemu dengan ba itu iklab. Nah, kalau Tadi mim sukun Pak Ustaz. ya mim sukun ya, kalau mim sukun ketemu huruf ba Ikhfa syafawi. ikhfa syafawi. Ini Ikhfa kasusnya adalah syafawi, ya. mim Ya. sukun bertemu dengan huruf ba ikhfa syafawi, ya. Lanjut Pak Haji bagus. Ayat Ayat 6. berikutnya Ustaz. Ya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Coba diwasolkan. Ini menarik lagi nih. Ayat 6 ke ayat 7. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum. Nah, kenapa dibaca hadithin asafan? Ya. Kenapa tidak pakai nun wiqayah di sini? Karena ini fathatain atau tanwin ketemu dengan huruf halqi Ustaz. Jadi ya huruf halqi, hamzah. Itu kena hukum tajwidnya idhar. Idhar halqi. Izhar halqi, ya. Sekarang Pak, Masya Allah, Pak Haji Sahro ini dulu, coba. Kita agak loncat dulu, kita coba bandingkan. Ya, coba dibuka halaman 304. Silakan Pak Haji Sahro ini. 304. Ayat 304 ayat 100 ke ayat 101. 100. Coba dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'aradna jahannama yawma idzil lil kafirina 'ardhanil ladzina kanat a'yunuhum. Coba diulang, masih apa namanya, belum lancar ini, belum pas ini. Coba masih diulang kembali ayat 100.
wa Coba berhenti dulu, coba. wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina arda. Nah, coba aludha mad iwad. Sekarang gimana? Diwasolkan. Wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina ardan alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ya, Apa? cukup dulu Pak Haji. Ini dari Pak Herman, beliau mau keluar dulu karena ada ini uzur yang lain di Zoom, ada masuk lagi. Baik, kita foto dulu dengan Pak Herman. Pak Herman tinggal di mana, Pak Herman? Saya tinggal di Bintaro. Oh, di Bintaro. Ya, Tangsel ya itu ya? Ya, Tangsel di Pondok Aren Bintaro. Pondok Aren. Jadi saya baru dapat sekali ini link Zoom-nya. Baru kemarin sore. Padahal udah 200 berapa ini 13 pertemuan ya. Dan ilmunya saya lihat cukup dibutuhkan Ustadz. Dan insya Allah saya akan ikut untuk sesi selanjutnya. Baik. Tapi maaf hari ini kami juga ada akatam yang lain. Saya juga punya grup lain. Iya, nggak apa-apa Pak Haji. Di mana saja belajar ya, nggak ya, bagus, semuanya bagus. Ya, walaupun sudah tua masih butuh ilmu. Masya Allah. Ini tetangga Pak Haji nih. Beliau Pak Haji Bahri, beliau dosen di STAN ya. Oh ya, dekat. Kalau STAN dekat itu. Saya di Pondok Aren, Pak. Ya Pak Haji ya, Pak Haji Bahri. Iya Ustadz, siap. Bisa kenal Pak Herman. Ya Ustadz, insya Allah saya akan ikut. Tapi itu setiap Sabtu pagi ya Ustadz ya? Atau ada jadwal tertentu aja? Setiap hari Sabtu pagi umum. Kalau hari Ahad pagi jam segini kita lagi menghafal surah Yasin. Oh iya. Boleh Ustadz, saya bergabung nanti. Tapi saya dapat linknya dari mana kemarin, kan saya ikut dari Korminnya ODOJ saya dapat kemarin. Kalau ini insya Allah nggak berubah linknya, ini aja terus. Oh, linknya itu terus. Ini berulang-ulang ya Ustaz. Oke, saya nanti ikut. Insya Allah saya ikut Ustaz, karena banyak yang saya belum tahu selama itu. Tadi aja baru sedikit dijelasin saya sudah kaget. Saya bisa baca tapi ada yang seperti Kalu tadi saya tidak pernah berhenti seperti itu. Dan yang Hamzah itu tadi juga gitu. Ya Ustaz, terima kasih banyak untuk hari ini. Insya Allah saya akan bergabung di hari-hari di sesi berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan presentasi dari Pak Haji Darwin, kita lanjutkan dulu tilawah kita masing-masing dapat giliran 2 ayat ya. Saya sambil dipersiapkan presentasinya Pak Haji, saya jadikan co-host dulu ya. Nah, ya. Dari atas dari Pak Haji Ahmad Suhar. Silakan 2 ayat Pak Haji. Dari ayat 7 Pak Haji. Ayat 7, ayat 8. Silakan. Dibuka mic-nya. Inna ja'alna ma'ala ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsan. Nah, ahsan, makanya tidak boleh ahsan karena nggak ada mad. Ahsan. Coba berhenti di huruf tak dulu, pengen tahu pelajaran kita yang lalu. Ya, alal ardi zinata. Gimana caranya berhenti? Coba. Alal ardi dari inna saja Pak Haji. Inna ja'alna.
Inna ja'alna ma'alal ardi zinata. Lupa ini pelajarannya. Kalau berhenti bagaimana? Jin Coba dibaca sekali lagi Pak Haji. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatal. Enggak, maksud saya diberhentikan di huruf ta itu Pak Haji. Gimana caranya? Oh, zinah itu. Gitu. Coba diulang sekali lagi. Dari nun berhenti lah itu baru paham. Iya, dari nun berhenti kita coba. Inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Kenapa dibaca zinah Pak Haji? Karena kalau di kalimat kalau berhenti, tak ini berubah dibaca menjadi hak. Gitu. Namanya tak apa nih Pak Haji? Tajwidnya? Bukan, nama huruf tanya kan macam-macam huruf ta. Nah, kalau ini tak apa namanya? Kalau berhenti ini? Apa ya kemarin ya lupa ya. Iya. Macam-macam itu kemarin ada. Iya. Marbutoh. Masya Allah. Tak marbutoh. Itu ada tak martuhah, ada tak marbutoh. Kalau ini tak apa Pak Haji? Sebentar. Tak yang wakafnya menjadi huruf tak. Ini tak marbutoh. Masya Allah. Tak marbutoh. Iya. Lanjut Pak Haji. Ya. Soalnya. Ya. Lanjut ya. Ya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatal laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Satu ayat lagi. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sya'idan juruja. Masya Allah. Siap-siap Pak Haji ayat 9. Ada huruf ta, siapa tahu nggak bisa jawab nanti ya. Pak Haji Basri ayat 9, ayat 10. Silakan Pak Haji Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Am asibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Diulang sekali lagi, diperhatikan panjang pendeknya. Am asibta perjelas hanya amha. Pak Haji baru setoran satu huruf udah berhenti. Belum lagi Ustaz. Iya, coba. Am hasibta Tanya pendek. Am hasibta tanya pendek. Am asibta anna ashabal kahfi wa raqimi kanu min ayatina ajaba. Al-kahfi ya. Fi-nya pendek ya. Al-kahfi warraqimi ki matobi'i kanu min nun sukun bertemu huruf hamzah jadi izhar halqi. Diulang kembali Pak Haji sekali lagi. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Nggak boleh ditahan. Min ayatina. Coba dari warraqimi coba. Warraqimi kanu min ayatina ajaba. Ya, jangan ditahan. Warraqimi kanu min ayatina. Bunyi nunnya jelas. Min ayatina ajaba. Coba sekali lagi. Warraqimi kanu min ayatina ajaba.
Iya, satu ayat lagi. Iz awal fityatu illal Jangan kahfi ilal, nggak bertasdid. Ilal, gitu saja. illal. Ya. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah rahmatan wa hayyi lana min amrina rosada. Ya, rosyada, ya, shin. Ya, setiap ada kalimat al-kahfi, hinya dibaca pendek ya. Pak Ya Haji. Ustaz. Ya Ustaz. Nah, ini Pak Haji Ahmad Suar, huruf ta apa namanya nih? Am hasibata. Ta apa namanya Pak Haji Ahmad Suar? Am asibata. Tadi ada tamar buto. Nah, kalau ini ta apa namanya Pak Haji Ahmad Suar? Masih ingat? Tamar buto. Nah, Pak Haji Ahmad Suar belum dibuka mic-nya. Nah, Ya maaf tadi kelewatan nyimaknya. Yang mana Pak Ustadz? ayat 9. Ayat 9 ya. Robbana atina miladunka rahmat. Am hasibta, awal. Am hasibta, ta apa namanya Pak Haji? Bentar. Anak ashabul kahf. Yang mana ya? Ayat 9, am hasibta. Ayat 9. Ini kan it awal fit yatu. Ah, di atasnya itu ayat 10 itu. Oh. Oh iya masalah. Am hasib ta'anna. Nah, ta apa namanya Pak Haji yang membentang ini? Yang ini kan anu am hasibta itu kan bukan tanwin fathah ya. Macam-macam tak tadi, makanya tadi saya titip. Ya. Ada Apa namanya Pak Haji Sahro ini kalau membentang ini? Maftuhah. Oh, tak maftuhah. Iya, itu maksud saya ya. Jadi Tak buto. maftuhah. Iya, ya itu. Karena langsung diwasolkan ini. Iya. Bukan disukunkan ya. Ya. Baik, lanjut dua ayat berikutnya Pak Haji Bahri sesuai urutan tadi ya. Silakan Pak Haji Bahri. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضربنا على Wadharabna, nanya panjang Pak Haji. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Ya, hati-hati. Fil kahfi, semua fi berhenti. Maksudnya dibaca pendek ya. Sekali lagi dicoba Pak Haji. Sinina, nanya juga pendek. وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Diulang Pak Haji, jangan lanya jangan terkesan ya. Labitu, sungguh. Labitu ya. Sekali lagi. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Ya, insyaallah cukup. Sekarang Pak Haji Darwin. Ya,
Nahnu nuqassu alaika. Nah. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Pelajaran tadi apa? Mim sukun bertemu huruf ba. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Satu ayat lagi. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawat wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Sekarang Pak Ari, satu ayat Pak Ari. Ayat 10 Pak Ari. Bukan 15 Tan. 15 ya. 15. Haulai qaumun ittakhadhu min dunihi alihah laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Cukup. Pak Indano, satu ayat saja. Halaman berikutnya. Saya? Ya, silakan. Wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Apa nama hukum tajwidnya nih? Min Yang mana, Pak Ustaz? amrikum mirfaqa. Mim sukun ketemu Mimi. Itu kan Mimi. Idgham mimi ya. Masyaallah. Baik, lanjutkan Pak Boni. Satu ayat. Wa tara asy-syamsa idza tala'at tazawaru 'an kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. Min ya hanya tetap terbaca walaupun dengan isyarat ya, min ya. Sekali lagi diulang. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. Dipanturkan fajwatim min ya. Jimnya itu qalqalah. Wahum fi fajwatim min. Dzalika min ayatillah. Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Nah, ini PR buat Pak Boni ya. Kalau tadi Pak Indanov itu ada mim sukun ketemu mim. Kalau ini tak sukun ketemu huruf ta. Nah, hukum tajwidnya apa ini? Yang mana Ustaz ya? Wa idza gharabat taqriduhum. Oh ya. Itu langsung diidgham kan masuk kan Ustaz? Idgham kan. Nama idghamnya apa? Nah, itu enggak. Ya udah. PR nanti di itu ya, di Japri ya, pakai. Lanjut. Pak Haji Sahro ini satu ayat, kemudian yang panjang nanti Pak Haji Irawan satu ayat, kemudian Mukhrisal,
sama Pak Haji Suhardiaus. Setelah itu kita masuk ke sesi presentasi. Silakan Pak Haji Saroin. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan Pak Jiran Bagus, satu ayat. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم Qalu, أعلم kurang pantul sedikit. Wah, kurang pantul, kurang ayun. Qalu, lunya. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. Diulang, minhu, hunya pendek ya. أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Masya Allah, barakallahu fiik. Lanjut, Muhrisal dulu, 2 ayat. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ini mengulang lagi pelajaran kita nih. Bunyana, kenapa tidak dibaca bui? Padahal itu nun sukun bertemu huruf ya. Di pelajaran idgham itu selalu ada itu nun sukun bertemu huruf ya, idgham bi gunnah. Kenapa dibaca jelas ini bunyana? Kenapa tidak dengung buyana? Kenapa Muhrisal? Ya Ustaz, kalau kayaknya untuk ini Ustaz saya tidak ikut anunya Ustaz. Kalau tidak ikut ya alasannya bagus memang, tapi itu sebenarnya hanya mengulang ya, mengulang pelajaran-pelajaran dari guru-guru sebelumnya. Jadi ketika idgham bi gunnah itu terjadi, ya coba misalnya lihat contohnya yang tadi sering dibaca oleh teman-teman sebelumnya ya. Ya, ketika nun sukun bertemu dengan huruf ya, itu ciri pertamanya ya ini, lihat nih. Ayat 64. Wa qul asa ayyahdi. Coba dibedakan.
Ayat 64. Ayat 64, ayat 24. Ayat 24. Ya. Udah ketemu? Wa qul asa ayyahdi. Ini jelas. Idgham bi gunnah. Nun sukun bertemu huruf ya. Kenapa? Karena posisinya berada apa? Di beda kalimat. An itu satu kalimat. Ya satu kalimat. Yahdi berjanji. Ya. Jadi makanya disebut dengan idgham bi gunnah. Dileburkan, diidghamkan. Kemudian tidak hanya sekadar diidghamkan, tapi juga digunnahkan, didengungkan. Tapi bunyana ini nun sukun bertemu hurufnya dalam satu kalimat. Nama hukum tajwidnya apa, Pak Haji Bahri? Ayo, ada yang tahu hukum tajwidnya apa? Idgham bi gunnah. Nun ketemu ya. Ya itu yang ayat 24, qul asa ayyahdi. Itu benar. Idgham bi gunnah. Kalau ini Izar ya. Baca jelas izar. Benar, dibaca jelas ya. Apa namanya? Izar. Pak Ari yang masih ingat ini, Pak sama Pak Iran bagus. Bunyan, Qinwan, Sinwan, ada berapa? Ada 4. Ya. Ya. Idhar mutlak, Ustaz. Masya Allah. Izhar mutlak, ya, bukan lagi khalqi tapi mutlak. Mutlak dibaca jelas ya. Jadi ada 4 kalimat dalam Al-Quran yang harus selalu diingat ketika ketemu dengan bunyan, qinwan, sinwan, dan satu lagi apa? Jadi ada 4 ya. Dilihat nanti muhrisal ya, harus ingat itu. Tidak boleh dibaca bunyan, apalagi buyan ya, nggak boleh. Baik, terakhir sekarang Pak Haji Suwardi Aus, silakan. Dibuka mic-nya Pak Haji. Saya puluh. Betul. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Diulang kembali. Rabi'uhum. Ro-nya kurang panjang sedikit lagi. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Wa yaquluna khamsatun itu izhar ya. Ya, ikhfa. Kalau mim sukun ketemu sin, iya. Yang mana dulu nih Pak Haji? Khamsatun. Itu ikhfa. Tanwin bertemu huruf sin ya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Rajman iqlab. Diulang kembali. Sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Qul rabbi a'lamu Jangan qul rabbi. Qur. Qur rabb. Ya, gitu ya. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamu. Jangan lupa mim ketemu mim. Mim ketemu mim. Ulang kembali. Qur rabbi. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Wala tumari fihim illa mira'an zahira. Ikhfa Pak Haji, ikhfa. Mira'an. Diulang kembali. Wala tumari fihim illa mira'an zahira. Kurang mad wajib mutasil. Illa mira'an zahira. Coba.
فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Cukup Pak Haji, Masya Allah. Nah, insya Allah pekan depan ada yang menarik. Ya, ayat 23 ke ayat 24. Cara membaca yang benar bagaimana, ya? Karena kita di Indonesia ini. Kenapa Pak Haji? Zalika qadannya. Ya gimana Pak Haji? Dari ayat ke-23 ke 24 okay. Ya, jadi zalika gadan ulang. Udah dibocorkan ini. Jadi nggak menarik lagi nanti. Saya sengaja bikin penasaran ini. Biar pekan depan Pak Haji bergabung. Apa sih yang menarik itu? Jadi hati-hati ya. Kenapa harus diwasolkan? Nah, ini yang menjadi PR ya. Kalau berhenti saja, nah itu bahaya maknanya. Ya. Sama dengan wal asri innal insana lafi khusr. Kemudian berhenti. Kita tutup Al-Qur'an kita. Nah, kita pergi. Nggak boleh ya, apalagi ini. Nah, coba dibantu dulu terjemahannya biar pekan depan belajar ya. Coba Pak Boni dibantu terjemahannya ayat 23. Ayat 23 Ustaz ya? Ya. Terjemahannya. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Nah, misalnya kita mau itu, nggak boleh. Karena maknanya itu seolah-olah kita bisa melakukan. Misalnya contoh, saya besok datang. Nggak boleh. Saya, ya ini kasusnya ibrahnya Nabi Sulaiman. Saya akan menggiliri 100 istri saya besok semuanya. Nggak boleh. Nggak bolehnya kenapa? Karena maknanya belum sempurna. Masih bersambung di ayat berikutnya, coba dibaca Pak Boni. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Jadi kalau berjanji Pak Haji pekan depan datang ya, insya Allah. Cuman masyarakat Indonesia ini kalau dibilang Pak Haji datang ya kondangan saya, insya Allah kayak gak yakin loh. Al-Quran yang bilang ini insya Allah. Kita udah bilang insya Allah, kayak gak yakin saya. Kalau udah insya Allah, lo kok gak yakin gitu ya. Ini dasarnya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mengatakan, tolong harap kumpulkan tugasnya jam 8, saya sudah terima. Ya, Pak Indau ini kan direktur ini ya. Atau Pak Boni, Pak ini dosen. Mahasiswanya bilang, insya Allah Pak. Nah, good. Sesuai dengan apa yang disampaikan di Al-Quran di surah Al-Kahfi ayat 22 dan 23. Gitu. Jangan nggak yakin. Kalau udah insya Allah kayaknya nggak bener. Nggak bener. Ya ini dia pelajarannya ya. Pekan depan lebih menarik lagi kajiannya Pak Haji. Insya Allah kita hadir lagi gitu. Baik, alhamdulillah sesi pertama sudah selesai. Minta tolong Mukhrisal ditulis tadarusan kita sampai ayat yang ke 23 ya. 22 ya, nanti kita belajar 23 24 ya. Bagaimana? Ya. Baik, sekarang mari sama-sama kita ikuti dan simak presentasi dari Pak Haji Darwin. Ini sangat menarik teman-teman. Supaya lebih mudah, ya silahkan langsung buka juga Al-Qur'annya surah Ar-Rahman ya. Surah yang ke-57 ya. Silakan Pak Haji Darwin. Kalau halamannya halaman 531. Ya, silakan Pak Haji Darwin. Iya, Ustaz. Sudah kelihatan belum? Sudah Pak Haji, coba di slideshow.
Ya, ya. Sudah. Ya. Baik. Belum ini, Oh, belum kelihatan. slideshow. Masih kelihatan ini slide biasa nih. Oh, slide Gambar biasa. pialanya ada di situ, Pak Haji? Hah? Di pojok Ya. kanan biasanya ada gambar piala, Oh. sehingga Sudah panggilnya kelihatan. slideshow. 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 Pojok kanan. Ya, baik, nggak apa-apa, Pak Haji. Kalau nggak bisa, lanjut aja. Malum. Iya. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, tak lupa selawat dan salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ini saya membawakan cara baca dan wakaf di surat Ar-Rahman ayat 15, 26 dan 39 itu. Iya, betul. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ya kita lihat dulu definisinya. Menurut bahasa, wakaf adalah memutus suatu kata Al-Quran dengan rentang waktu yang tertentu yang umumnya untuk mengambil nafas dengan niat melanjutkan bacaan. Contohnya di surat 26, ini masih surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Kita berhenti di fan. Jadi di wakaf gitu, artinya di wakaf, di berhenti artinya di wakaf di fan. Kemudian selanjutnya ada lagi istilahnya mad lazim musaqal kilmi. Nah, mad lazim musaqal kilmi ini apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah yang bertasdid dalam satu kata. Panjang bacanya itu 3 alif atau kita sebut juga setara dengan 6 harokat. Iya. Contohnya seperti ini. Min dabbah al-haqqah walad dolin. Nah, seperti itu kalau istilah dengan mad lazim musaqal kilmi. Diterangkan aja Pak Haji. Di min dabbah itu mad tabi'nya yang mana, huruf hijaiyah yang mana? Iya. Min dabbah ini mad tabi'nya dal ketemu alif, itu mad tabi'i. Artinya panjangnya umumnya kalau mad tabi'i itu kan 2 ketukan atau 2 harakat. Nah, karena ada di depannya ada tasydid, maka berubah jadinya hukumnya. Menjadi mad tabi'i bertemu dengan tasydid ini menjadi dipanjangkan menjadi 6 ketukan. Jadi min dabbah. Jadi dia lebur ke tasydid tersebut. Jadi 6 ketukan. Selanjutnya ada lagi istilahnya naber. Naber itu adalah menekan huruf tertentu dari sebuah kata dengan meninggikan suara sedikit ketika mengucapkan sebuah huruf Al-Quran. Salah satu ciri naber yaitu huruf bertasdid
sebelum mat ya. Jadi ada ciri-ciri nabar, tapi salah satu cirinya ini adalah huruf bertasdid sebelum mat. Contohnya walat dolin, jadi ditinggikan. Walat dolin. As-sokhah. Nah, seperti itu. Ya, Jadi itu yang nah, ditinggikan itu di huruf dotnya di sama di huruf sod ya. iya betul. Itu definisi yang kita sudah kita kenal, tadi dijelaskan. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh prakteknya. Nah, di sini ada huruf yang pembahasan topik kita yaitu di ayat 15 di mana ada di tengah kalimat bagaimana cara membacanya di tengah kalimat. Jadi di sini mad lazim mustaqil kilmi ini di tengah kalimatnya jim dipanjangkan 6 ketukan dilanjutkan dengan huruf tasdid nun. Tapi untuk lebih jelasnya kita baca dulu. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Mimma rijim, rinya pendek. Bilang kembali. Oh, baik. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Mimma ma. Oh, mimma rijim min nar. Nah, kita fokus ke jan, coba Pak Haji. Jan Ya. di sini tadi seperti definisi sebelumnya ada huruf ja dengan pakai fathah berarti matobi'i, ketemu tasdid dengan yang tasdid nun. Jadi dibacanya jimnya dipanjangkan, jimnya dibacanya jan kayak gitu. Jan. Kalau suara meninggi tadi namanya apa Pak Haji? Naber. Naber. Ya. Naber. Jadi ditinggikan suaranya. Jadi ada dua istilah di sini yang bergabung ini. Ada mat lazim mustaqil dan nabernya di sini juga masuk. Bukan mat wajib ya, Selanjutnya mat lazim ya, lazim ya. iya, mat lazim. Ya. Mat lazim mustaqil kilmi. Masuk. Ini kalau di tengah kalimat. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau di akhir kalimat? Nah, ini ada di ayat 39 masih di surat Ar-Rahman. Kita baca dulu deh, baru kita jelaskan. Fayauma izil la yus'alu an zambihi insu wala jan. Nah, di jim kalau di wakofnya di sini ya dipanjangkan 6 kutukan tetap, tapi nun yang bertasdid itu didengungkan dengan berhenti kurang lebih 2 ketukan. Iya. Jadi nah, ada an-nya gitu, jadi seperti itu yang ada, seperti ada tulisan huruf ini yang Latinnya jan. Nah, selanjutnya ini sumber referensi dari yang saya ambil, saya gabungkan ada dari Tahsin Tajwid Al-Quran karangan Effendi Anwar, kemudian Panduan Ilmu Tajwid bergambar Dr. Aiman Rusdi Suhaid, dan dari YouTube untuk prakteknya. Kira-kira itu. Iya, Pak Haji, coba kalau yang ayat tadi 26 Pak Haji, naik ke atas. Oh iya, naik ke atas. Naik ke atas. Ya. Ya itu. Nah, itu gimana cara bacanya Pak Haji? Nah, ini karena dia berhenti di fan. Apakah fan gitu? Ya. Ini fan ini tidak perlu didengungkan lagi, tapi berhenti saja seperti biasa.
kullu man 'alaiha fan. Ya, Seperti biasa. Nah, panjangnya juga cukup eh, 4 ya, karena itu oh hukum ya, lanjutnya mat arid mat disukun, lisukun. Bisa bukan mat satu, wajib bukan. mutasil seperti yang Iya, tadi ya. iya. Masya Seperti itu kira-kira Bapak-bapak semua. Baik, terima kasih Iya. Pak Haji Darwin Simamora. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu untuk pribadi sendiri dan untuk jamaah semua. Mudah-mudahan mendapatkan pahala jariah ya. Nah, Iya. sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Dari apa yang dipresentasikan Pak Haji Darwin tadi, silahkan mungkin teman-teman mau konfirmasi biar jelas atau mau menyanggah, silahkan. Siapa yang dulu nih? Saya Ustadz, boleh? Boleh dong, silahkan. Jadi Ustadz, sebenarnya saya ketemu ya sama kata-kata ini ya. Misalkan mindabah, berarti biasanya memang sih saya bacanya 6 harokat juga, cuma nggak tahu apa nama hukumnya. Jadi namanya mat lazim muskal kilmi. Oh iya. Kalau yang tadi yang di tengah, yang di akhir namanya apa Ustadz ya? Ini apakah mat lazim ini? Oh Oh ini. sama juga, Ya. mutsakol kilmi. Sama musakol kilmi. Cuman dia berhentinya di akhir letaknya di akhir kalimat. Oh baik Ustadz. Jadi nggak beda ya mat lazim sama mat mutsakol ini sama berarti ya? Mat lazim mutsakol kilmi sama mat mutsakol kilmi berarti satu Iya, hukum iya. maksudnya kan? Saya Oh kurang iya, iya, nggak agak kurang pakai konfirmasi. Takut salah Ustadz. salah kayak Nggak kurang apa-apa. ketik, kurang ketik. Ya, Tambahin satu kata lagi. ya, makasih Baik, Ustadz. baik. Makasih. Seleksi. Sama-sama. Teliti nih Pak dosen ini. Ya, harus tahu ya perbedaan Iya. antara Oh, dosennya Pak. mat lazim, mutsaqal kilmi, mat lazim, mukhaffaf kilmi, mat lazim, mukhaffaf harfi yang harus mengerti nanti ya. Nah, silakan yang lain. Terima kasih Pak Boni. Nanti dibantu jawab sama Pak Haji Darwin. Ada yang mau bantu bertanya? Ada yang kurang jelas? Silakan. Nah, coba sekarang Pak Indawan, apa yang antum pahami dari presentasi tadi? Insya Allah bisa dipahami Pak Ustadz berkaitan dengan mat lazim mutsaqal kilmi, yaitu matobi'i yang bertemu dengan tasjid ya, dibaca dengan 6 harokat itu apabila berada di tengah-tengah kalimat atau tengah-tengah ayat, sedangkan kalau di ujung maka dibacanya tidak 6 tapi maaf, yang nunnya itu hanya dibaca 2 saja. Ayo coba diulang kembali Pak Haji Darwin, di mana perbedaannya ini? Oh iya, jadi kalau di tengah kalimat ja-nya betul dipanjangkan 6 ketukan, langsung dilanjutkan dengan tasdid nunnya jadi janna min marij. Jadi nun bertasdid seperti dibaca tasdid seperti yang lazim yang kita baca tuh nun bertasdid. Tapi kalau di akhir dia langsung nunnya menjadi berhenti kurang lebih 2 harokat. Nah, seperti itu. Ya, memang yang satu dihidup, yang satu dimatikan. Kira-kira gitu. Yang satu ini waqaf ya. Iya, waqaf. Baik, ya terima kasih Pak Indawan. Sama-sama Mas. Pak Bahri, ada yang mau ditanyakan? Cukup Ustadz barangkali. Nyimak aja dulu. Pengertian nabar tadi apa? Coba di slide naik lagi Pak Haji. Baik. Nah, nabar jadi
di surat Al-Fatihah kadang sering kita dengar Nah, itu kenapa seperti itu? Ini ada hukumnya namanya naber, yaitu menekan huruf tertentu dari sebuah kata dengan cara meninggikan suara sedikit ketika mengucapkan sebuah huruf Al-Qur'an. Nah, salah satu ciri naber itu adalah huruf bertasdid sebelumnya ada mat, ya, ada huruf yang dipanjangkan. Jadi ketemu yang bertasdid, jadi dia ditinggikan suaranya. Yang tadi mat ini kan ada di lam ketemu alif ya, itu berarti kan mat ya. Kemudian karena ketemu do yang bertasdid, jadi dia ditinggikan dol seperti itu. Seperti juga ayat di Abasa, sohoh itu juga akan ketemu kata ini, yaitu soh. Seperti itu. Ya. Di sebelumnya saya nggak lupa ini kan ada huruf. Faiza ja'atis shakhah. Iya. Faiza ja'atit dhammatul kubra. Nah, begitu. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung acara ini ya. Jadi tidak usah buru-buru, prakteknya pekan depan ini. Jadi kita cicil-cicil sedikit-sedikit saja supaya materinya tidak langsung habis dan teman-teman juga penasaran dan teman-teman juga gelasnya tidak langsung penuh. Kalau langsung penuh dia luber dia ya. Jadi buatlah sekarang di dalam dada ini gelas yang besar sehingga setiap diisi itu masih nampung, ibarat toren air masih lama perjalanan dia baru penuh ya. Seperti itu. Kalau udah penuh nanti udah bosan itu sudah tahu saya gitu ya. Jadikanlah dalam diri kita ini gelas kosong untuk selalu bisa menerima ilmu-ilmu dari berbagai macam sumber. Jangan berpuas diri di satu sumber ya. Mari kita komparasi, bandingkan ya. Ya baik, sudah ya sampai sekian. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Silahkan. Pak Ustadz, punten, karena saya baru kali pertama ikut, jadi tadi kan tidak mempersiapkan alat tulis gitu ya. Jadi tidak sempat nulis. Mungkin sebaiknya gitu ya, mempersiapkan itu ya, tulis gitu ya. Baik. Ada rekamannya nanti di YouTube. Kemudian kalau yang semua dipresentasikan itu ada di linknya itu. Perpustakaan. Tinggal pilih di situ. Absen, perpustakaan, bergabung dengan grup gitu. Nah, cuman di linknya Audoc itu ya? Bukan. Apa beda lagi? Di linknya yang undangan itu loh. Undangan hataman bareng itu. Dan nanti saya japri ya. Tinggal diklik linknya, ada pilihan 5 itu. Perpustakaan, kemudian ada apa namanya? Klik saja linknya ini, nih. http://link KTRE Habar Sabtuan. Ada pilihan yang muncul langsung kan? Sudah ketemu Pak Indano? Ya. Pertama absen kehadiran, kemudian bergabung di grup, kemudian di bawah absen kehadiran. Bergabung di grup dulu, kemudian perpustakaan. Oh, berarti saya belum bergabung di grup WA-nya ini. Ya, bergabung di grup, kemudian yang di perpustakaan. Nah, di situ banyak itu materi-materi presentasi. Oh, siap. Karena ini kan di Google Drive ya, Pak Ustadz. Siap. Ya, di Google Drive ya. Siap. Baik. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Yang lain? Ada yang bertanya? Baik, tidak ada ya. Jadi hari ini yang dapat PR walaupun berupa japri WA itu Pak Boni Sena ya. Apa itu hukum tajwidnya? Kalau ada huruf ta bertemu dengan huruf ta gitu ya. Itu udah dijapri Ustaz. Udah cepat ya. Biar nggak lupa, nggak ada kelupaan kalau ini. Iya. Baik teman-teman semua, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan segala perhatiannya.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafnya. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita sama-sama membaca surah Al-Asr, kita baca, kita renungkan dan kita amalkan waqaf di lafaz illa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bis sabr. Demikian billahi taufik al hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz. Sehat semua Sehat Bapak-bapak. semuanya Bapak-bapak semua juga. Jazakallahu khairan Ustaz. Selalu kita Afwan.